Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua dari Sabah hingga Merauke, di mana saja Anda berada. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang Bandara Internasional Lombok. Kebetulan saya ke bandara bersama keluarga untuk menjemput salah satu dari anggota keluarga kami yang akan pulang dari Malang ya, melalui Pelabuhan Juanda, Surabaya. Rekan-rekan semua yang menonton video ini, sebelum kami melanjutkan informasi tentang Bandara Internasional Lombok yang berada di Kota Praia, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, kami meminta agar atau memohon agar Anda yang menonton ini setelah nonton nanti tekan like, setelah itu tekan subscribe juga, dan memberikan komen pada video ini sehingga kita bisa berlangganan untuk video-video saya yang selanjutnya nanti. Oke, terima kasih. Sebagaimana saya permaklumkan bahwa beginilah suasana Bandara Internasional Lombok yang berada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pulau Lombok adalah di sebelah timur Pulau Dewata atau Pulau Bali. Kalau Pulau Lombok dikenal dengan sebutan Pulau Seribu Masjid. Sedangkan untuk Pulau Bali atau Pulau Dewata dikenal dengan sebutan Pulau Seribu Pura. Ada yang 1000 masjid, ada yang 1000 pura. Pada siang ini suasana di Bandara Internasional Lombok nampak mendung karena memang siang ini mendung dan sudah setengah hari tidak nampak matahari di atasnya. Yang nampak adalah awan kelam ya, dan mendung sehingga tidak ada sinar matahari. Itu sebabnya di tempat kami menunggu ini nampak agak sedikit gelap. Kita melihat ke arah luar sana di langit mendung. Itu sebabnya pada video ini saya berikan tulisan siang yang mendung di Bandara Internasional Lombok. Lombok yang terkenal dengan Pulau Seribu Masjid memiliki Bandara Internasional Lombok yang lokasinya di Desa Tanah Abu, Lombok Tengah. Kira-kira perjalanan 5 menit, paling lama 10 menit dari Kota Praia, ibu kota Kabupaten Lombok Tengah. Untuk menuju ke Bandara Internasional Lombok, kita bisa menghabiskan waktu sebanyak 20 menit dari Bandara Internasional di Ngurah Rai, Bali. Jadi dari Bali ke Lombok kita akan menghabiskan waktu sekitar 20 menit ya. Lain halnya sebelum bandara ini dipindah. Dulu sebelum bandara ini dibangun, Bandara Lombok lokasinya di Kota Mataram di ujung barat Pulau Lombok, yang dekat dengan pantai ya. Namanya dulu sebelum nama BIL atau Bandara Internasional Lombok ini, namanya adalah Bandara Selaparang. Tetapi Bandara Selaparang sepertinya
agak tidak seluas ini ya, masih kecil, sehingga pemerintah memindahkan lokasi yang lebih luas dari kota Mataram sana ke kota Praia di Lombok Tengah ini. Di Lombok Tengah ini ada pantai yang indah di pantai bagian selatan. Pantai yang indah namanya Pantai Mandalika ya. Dari pemerintah, Pantai Mandalika atau Kuta Mandalika ini dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus. Luar biasa ya. Jadi ada 5 lokasi yang dijadikan pemerintah sebagai kawasan ekonomi khusus, termasuk di dalamnya Kuta Mandalika, yang mana untuk kawasan ekonomi khusus ini merupakan proyek yang banyak menghabiskan keuangan negara ya. Jadi demi pariwisata berkembang dengan baik, untuk mendukung pariwisata, pemerintah menjadikan kawasan Kuta Mandalika sebagai kawasan ekonomi khusus. Dari Bandara Internasional Lombok, kalau kita naik kendaraan sepeda motor atau mobil, akan bisa ditempuh selama 20 menit 20 menit atau 25 menit. Tapi kalau kita lebih ngebut lagi, bisa 15 menit ya, paling cepat 15 menit. Karena sekarang sudah dibangun jalan bypass dari Bandara Lombok ke kawasan ekonomi khusus Kuta Mandalika. Rekan-rekan semua, Bandara Internasional Lombok selalu dibuatkan, maksud saya Bandara Lombok ini semakin tahun semakin dibangun, banyak sekali tambahan-tambahan sudut-sudut bandara yang diperbaiki ya. Karena dengan adanya sirkuit MotoGP, sirkuit internasional MotoGP yang dibangun di Pantai Kuta Mandalika. Tahun lalu semua kita tahu bahwa pernah diadakan MotoGP internasional, yang mana saat itu juaranya adalah dari Turki yang namanya Toprak ya, bukan ketoprak tapi Toprak. Nah, beberapa bulan lagi ya akan diadakan MotoGP internasional, sehingga para penggemar MotoGP dari seluruh dunia akan berdatangan ke Pulau Lombok untuk menyaksikan MotoGP. Dari tempat saya tinggal, sirkuit Mandalika ini bisa kita tempuh sekitar 45 menit ya. Itu waktu normalnya. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, dari waktu ke waktu, lalu lintas di Pulau Lombok semakin
sibuk dan semakin ramai, sehingga tidak bisa kita menyamakan dulu bisa 45 menit, sekarang bisa jadi 1 jam. Dari tempat saya yang dulunya bisa ke Mataram 1 jam, sekarang karena dengan semakin sibuknya lalu lintas, kita semakin menempuh waktu yang lebih lama. Kembali ke Bandara Internasional Lombok. Dari Bandara Internasional Lombok, kalau kita mau terbang ke Bali bisa menghabiskan waktu 20 menit. Sedangkan dari Lombok ke Surabaya sekitar 40 menit. Dan dari Lombok ke Jakarta kita akan memakan waktu 1 jam 30 menit. Itu masalah penerbangan. Seperti yang saya perlihatkan, yang dapat saya ambil dengan video ini, di depan sana banyak petugas dari bandara, porter. Selain itu banyak warga dari Lombok Timur, Lombok Tengah maupun Lombok Barat yang datang ke bandara untuk menunggu atau menjemput keluarga mereka yang datang dari luar daerah, atau ada yang banyak juga yang datang dari luar negeri. Beginilah suasananya di Bandara Internasional Lombok. Tidak terlalu ramai, tetapi kalau ada event besar seperti MotoGP, bandara ini cukup sibuk karena banyaknya penonton dari semua kota-kota di Indonesia ini, terutama yang penggemar MotoGP akan datang ke sini, ke Pulau Lombok, dan memesan tempat menginap sebelum mereka datang di sini. Begitu juga tamu-tamu dari luar negeri, ya, tamu-tamu para penggemar MotoGP dari seluruh dunia akan memesan kamar hotel jauh sebelum mereka datang ke Pulau Lombok. Bagi Anda yang belum pernah ke Pulau Lombok ini banyak menawarkan objek-objek wisata selain Pantai Kuta Mandalika. Di Lombok Barat ada 3 gili yang sudah mendunia, yaitu Gili Terawangan, Gili Air, dan Gili Menung. Bisa ditempuh dari bandara dengan perjalanan sekitar 2 jam perjalanan dari bandara ke Gili sana bisa kita menempuh 2 jam perjalanan. Ketiga gili itu banyak dikunjungi oleh wisatawan asing atau wisatawan mancanegara, karena di Gili Trawangan ini cukup ideal untuk refreshing. Saya permaklumkan juga bahwa di Gili Trawangan tidak boleh naik kendaraan yang bermesin, ya. Yang ada
Di sana hanya sidomo kalau bahasa Saseknya. Kendaraan yang ditarik kuda ya. Kalau di Jogja model dokar namanya andong. Di sini ada cidomo. Kenapa dinamakan cidomo? Angkutan tradisional di Lombok ini karena ya sesuai dari namanya cidomo. Cidomo singkatan dari cikar, domo dokar, monya motor. Kenapa cikar dokar motor? Karena cikar itu dulu ada angkutan tradisional sebelum ada cidomo, tapi tidak pakai pier ya. Itu yang diambil adalah ban dari cikarnya. Setelah itu kap atau untuk pelindung sinar, itu adalah kapnya dokar, seperti dokar jadi cido. Ya, setelah itu maaf ya, jadi badan dari cido, maaf tadi saya hilap, bukan bannya ya, jadi yang cinya itu cikarnya, body atau badan dari cikar itu yang diambil oleh ci. Setelah itu dokarnya benar tadi, yang diambil adalah kapnya itu kap dokar. Setelah itu mobilnya cikar dokar mobil. Mobil itu yang diambil bannya, ban mobil. Jadi namanya cidomo. Ketiga gili itu semuanya banyak dikunjungi mancanegara. Sudah karuan kalau turis domestik yang berasal dari Lombok ini banyak. Kebetulan saya adalah warga Lombok yang sudah dan sering berkunjung ke tiga gili ini. Gili Terawangan, Gili Air, dan Gili Menu di Lombok Barat. Gili Terawangan adalah gili yang paling besar, paling panjang kalau ukuran gili ya. Seperti baru Gili Air dan yang berikut Gili Menu. Saya pernah mencoba berlari berolahraga di Gili Air. Saya melihat waktu berlogi, saya bisa mengelilingi Gili Air dengan waktu 21 menit. Dari tempat saya berdiri awal, setelah itu keliling lari dengan lari ke sini ya. Saya menghabiskan waktu 21 menit. Bisa dibayangkan kalau gili atau bahasa Indonesia, sebab gili kalau kita diberikan definisi, gili adalah pulau kecil, itu bahasa Lombok. Jadi keluarga di Lombok kalau melihat ada pulau kecil, dia tidak akan memanggil pulau ini gili apa. Jadi gili adalah pulau yang kecil. Artinya wajar saja kalau kita bisa kelilingi dengan waktu 21 menit. Itu masalah tempat wisata kita. Kita kembali ke bandara. Ini sudah nampak penumpang yang baru datang. Tapi saya melihat di atas pengumuman ini adalah kedatangan pesawat Lion dari Surabaya, ya. Dari Pelabuhan Juanda Surabaya ke Bandara Internasional Lombok.
beginilah suasananya. Nah, jadi yang saya tunggu-tunggu sudah datang. Ini cucu saya yang sudah belajar di Malang sudah datang, alhamdulillah. Kuliahnya sudah selesai, sudah selesai S1-nya. Jadi saya sudah bertemu ya. Kemudian ini suasana para penumpang lain yang berdatangan dari sejumlah tempat-tempat wilayah di Jawa. Setelah itu kembali saya berbicara tentang pariwisata di Pulau Lombok. Pulau Lombok sekarang sudah dikenal di mancanegara. Selain kawasan ekonomi khusus Kuta Mandalika yang indah, ada Gili Trawangan, Gili Minu, Gili Air, dan ada juga Pantai Senggigi yang sangat dekat dari kota Mataram. Pantai Senggigi sebelum Kuta Mandalika terkenal, Pantai Senggigi lebih awal terkenalnya, dan di Pantai Senggigi sudah banyak hotel dibangun berpuluh-puluh kilometer. Di pantai sana sudah banyak hotel yang berbintang, dari bintang 3, 4 dan berbintang 5. Selain hotel yang berbintang, banyak juga penginapan-penginapan yang hotelnya lebih kecil, tidak berbintang juga ada. Rekan-rekan yang saya banggakan, ini jadi begini suasana di Bandara Internasional Lombok. Para petugas ya, porternya sudah siap-siap untuk bekerja sesuai tugas mereka masing-masing. Sementara siang ini sekitar pukul 15.25 ya, suasana mendung masih menyelimuti Bandara Internasional Lombok. Di tempat parkir di sana mobil-mobil yang menunggu penumpang, apakah menjemput keluarga atau ada travel, ada busnya menunggu penumpang juga. Untuk ke jemaah haji, saya permaklumkan sudah tidak lagi menggunakan embarkasi Surabaya. Dari Lombok sudah bisa, termasuk embarkasi ya, bisa terbang langsung ke Saudi Arabia. Untuk musim haji yang kemarin, para jemaah terbangnya dari Bandara Internasional Lombok langsung ke Jeddah, Saudi Arabia. Bagi Anda yang ingin tur atau rekreasi ke Lombok, selain hotel-hotel yang berbintang 3, 4, 5, masih banyak juga penginapan atau homestay. Lokasi objek wisata ada yang di pantai dan ada juga di pegunungan. Saya sebutkan seperti yang di pegunungan, ada di Lombok Timur ada Otak Kukunya, ada Titik Batu yang Anda bisa menikmati keindahan alam di Titik Batu. Dan bila Anda ke Pulau Lombok,
Anda jangan sampai tidak mendaki Gunung Rinjani. Aku melihat keindahan Gunung Rinjani. Dan ada desa Honeymoon yang sudah dikenal masyarakat dunia, yaitu Desa Sembalun. Ya. Desa Sembalun merupakan desa pariwisata, objek wisata yang mana akan menawarkan betapa indahnya pemandangan Gunung Rinjani dan pemandangan gunung-gunung yang berada mengelilingi Desa Sembalun yang sangat indah, sejuk dan menghijau. Anda bisa memetik stroberi sendiri di Desa Sembalun, dan mudah-mudahan Anda bisa berkunjung ke Pulau Lombok. Nah, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan karena keluarga yang saya jemput sudah datang. Saya akan segera kembali ke rumah ya. Seperti yang